Ya, Indonesia harus menelan kekalahan di partai final antara Timnas Indonesia U23 melawan Vietnam U23 di ajang AFF Mandiri Cup. Dan ya, pasti kita semua kecewa. Cuman ya, pasti di mana ada kekalahan itu pasti ada kekurangan. Dan sebaiknya yuk kita bahas, dan ini Jurnal Bola. Ya, akhirnya Timnas Indonesia harus puas di posisi runner up alias juara 2 di ajang AFF Cup karena dikalahkan oleh Timnas Vietnam U23 di ajang AFF Mandiri Cup. Dan ya, by the way, kita harus legowo ya dengan hasil ini, walaupun pasti banyak yang akan kecewa dengan hasilnya. Namun di sisi lain, gue justru optimis ya mengenai perkembangan Timnas U23 yang kemarin baru saja bertanding di ajang AFF Cup Mandiri 2025. Dan seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya, bahwa memang untuk ajang ini sebenarnya kan bukan ajang resmi ya, tapi ini adalah ajang di mana untuk bisa jadi tolak ukur atau pemanasan di ajang Piala Asia U23 gitu ya. Jadi sebenarnya kan kita menatap fokusnya ke sana. Dan positifnya sebenarnya dari Timnas U23 ini adalah ini kan tim baru dibentuk ya. Beda dengan Piala Asia U23 kemarin, itu uh, diisi oleh pemain-pemain yang notabene banyak pemain-pemain naturalisasinya ya. Kayak misalnya Rafael Strike, terus juga Nathan, Justin Hubner, terus juga ya segitu segitu mungkin ya. Dan mungkin uh, pemain U23 lainnya ya, seperti Pratama Arhan, terus juga Asnawi gitu ya. Dan ini kan timnas U23 yang benar-benar beda gitu ya. Dan pelatihnya pun beda gitu loh. At least dengan posisi pemainnya berbeda, ya terus juga pelatihnya juga beda, di hasil ajang ini runner up pun gue puas sih gitu loh. Puasnya dalam artian ini pemain dan pelatih itu baru dapat chemistry. Bisa dikatakan mungkin belum lah ya sebenarnya. Tapi gue ngerasa kayak ini ada modal untuk kita bisa menghadapi Piala Asia U23. Hanya mungkin sedikit banyak yang bisa dibenahi dan perlu diperbaiki ya sebetulnya. Gitu loh. Dan jangan sampai kita memutuskan harapan kita gitu ya untuk bisa tampil lebih baik lagi. Apalagi gitu ya, gue peringatkan sekali lagi kepada seluruh netizen yang ada di Indonesia, pecinta sepak bola tanah air, ya, untuk jangan menghujat, jangan istilahnya memberikan patah semangat gitu. Apalagi banyak banget akun-akun bola yang justru agak menyerang soal hoki caraka dan sebagainya lah gitu loh. Kita harus wajarin bahwa usia beliau itu masih muda ya, penuh istilahnya pastilah yang namanya anak muda lah, namanya anak muda kan cari jati diri, lika-liku atau belok kanan belok kirinya pasti ada gitu loh. Tapi ini ada modal yang bisa dibentuk untuk bisa menjadi aset negara kita ke depannya. Salah satunya di Timnas Indonesia gitu ya. Dan tetap aja gitu jadi pilihan. So what? Jadi apa yang jadi perbincangan di akun-akun bola lainnya yang mengenai soal hoki caraka dan ya pernak-perniknya gitu ya, menurut gua ya nggak perlu lah gitu loh. Jadi kita harus tetap semangat, semangati mereka, berikan hembusan positif gitu ya, jangan sampai mematahkan semangat gitu loh. Karena gue percaya bahwa timnas Indonesia ini punya modal ke depannya, apalagi untuk menjelang Piala Asia U23 gitu ya. Dan memang banyak catatan yang bisa kita ambil ya untuk pembenahan lah, pembenahan persiapan timnas U23 di ajang selanjutnya, yaitu salah satunya Piala Asia gitu ya. Salah satunya mungkin chemistry ya.
chemistry itu harus mungkin bisa dipererat lagi gitu ya. Dan terutama yang paling harus ada kejelasan adalah bagaimana blueprint dari seorang Gerard Vandenberg untuk bisa meracik strategi timnas U23 gitu ya. Dan gue juga agak kaget sih, ya, kalau nggak salah tuh kan biasanya mainnya di 4-3-3 ya. Kok ini jadi 3-4-3 gitu loh, jadi berubah pola strategi lagi. Gue ngerti, mungkin di sisi lain Gerard Vandenberg itu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Arkan Fikri yang sedang cedera ya, walaupun di babak kedua juga main gitu ya. Makanya kenapa 3-4-3 ini kan sebenarnya dalam harapan pemain itu bisa lebih rapat gitu ya. Tapi kenyataannya justru terbalik gitu loh. Banyak banget sisi ruang yang membuat pemain itu jaraknya tuh berjauhan gitu loh. Jadi sulit untuk menjangkau. Padahal kita lihat Vietnam U23 ini secara pertahanan, secara defensif gitu ya, ini sangat-sangat bagus gitu loh. Ya, kita lihat gitu ya di lapangan dengan segala dramanya, jatuh bangunnya gitu ya. Ya, gue nggak bisa bilang acting ya, tapi kita lihat di lapangan ada juga acting yang bukan acting, jadi kayak refleks yang nggak perlu lah gitu ya. Jadi ya itu part of the game. Kita juga harus bisa mengantisipasi itu sebenarnya gitu loh. Pemain kita juga banyak kepancing dengan pemain Vietnam gitu. So there is a game gitu loh. Jadi yang gue harapkan sebenarnya ke depannya adalah bagaimana tim ini tuh bisa menjaga komunikasi yang baik. Secara overall permainan sebenarnya gue suka ya. Bagaimana Gerard Vandenberg ini lebih mengutamakan penguasaan bola, ya, mengutamakan passing-passing pendek gitu ya. Cuman yang jadi benar-benar catatan adalah pemain belakang yang nggak mau nge-push ke depan gitu loh. Seringkali gue lihat Kakang Rudianto, baik itu Kadek Arel atau juga tadi kalau Ferrari, ya sosok lah. Cuman rata-rata pemain depan ini adalah ketika memegang bola, mereka itu jarang mau nge-push gitu. Jadi poin penting yang bisa gue ambil ya untuk timnas U23 ke depannya adalah bagaimana mereka bisa berani untuk nge-push gitu loh. Kita tahu titik lini tengah kita itu sedang dikunci rapat oleh Vietnam karena mereka tahu bahwa motor serangan dari timnas U23 ini adalah di lini tengah gitu loh. Bagaimana Robbie Darwish bisa box to box gitu ya, belakang depan, jemput bola, kasih passing, jemput bola, kasih passing, ya. Begitupun juga Arkan Fikri yang selalu mengatur tempo dengan baik gitu di ajang kemarin. Menurut gua ini adalah bisa jadi hal yang harus dibenahi dengan secepat mungkin. Karena kalau misalnya lini tengah ini sudah rapat, at least harusnya pemain belakang yang lebih berani untuk nge-push gitu loh. Kadang mungkin garis penyerangan kita terlalu tinggi sehingga apa? Banyak banget timnas kita itu kecolongan lewat counter attack gitu. Walaupun golnya lewat lewat corner kick gitu ya. Cuman ya baik lagi gitu. Terkadang kita harus membaca kelemahan sendiri gitu. Oh, kelemahan gua adalah satu, ketika counter attack kita harus seperti apa. Kedua, ketika menghadapi situasi seperti tendangan sudut, ya, corner kick dan segala macam, kita harus seperti apa gitu loh. Karena pasti tim-tim Asia ya rata-rata itu bermainnya pasti defensif counter. At least apa? Mereka itu hanya istilahnya memperkuat garis pertahanannya untuk tipe lawan yang tipikal yang menyerang alias ball position gitu loh. Nah, di Asia Tenggara mungkin ya, gue berani ngeklaim gitu bahwa timnas Indonesia adalah salah satu bermain yang ball position, passing-passing pendek, yang harusnya bisa direct langsung ke depan. Nah, karena ini timnas baru, otomatis itulah yang harus dibenahi. Bagaimana refleksi lawan kita terhadap kita. Nah, itu yang jadi poin penting terhadap timnas U23 kita gitu loh. Makanya harapan gua untuk timnas U23 ini
keep going, keep move it, jangan menyerah gitu ya, karena ini adalah bukan finally game ya. The true game is Piala Asia gitu ya. Jadi ya modal harga mati kita adalah Piala Asia, karena di Piala Asia sebelumnya kita berhasil di peringkat 4 besar. Kita hanya kalah dari Uzbekistan. Kita berhasil mengalahkan Korea Selatan walaupun dari babak penalti. Itu adalah poin yang sangat berharga dan histori yang sangat berharga dari timnas U23 sebelumnya. Oke, jadi ya untuk para netizen, kita juga harus menjadi netizen yang sehat. Ini bukan kekalahan sebenarnya, karena nanti game sebenarnya adalah di Piala Asia nanti, dan harapan gua kita harus menjadi supporter yang lebih cermat, lebih cerdas, apalagi para content creator yang sering berbicara masalah wah kelemahan si A, kelemahan si B dan segala macam, dan akhirnya terlalu memprovokasi gitu. Gua harap stop, kita ya keep it move forward aja gitu loh. Jadi oke, mungkin segitu aja video dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Dan tonton terus channelnya Mas Jurnal di episode Jurnal Bola.